Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yosni Agus AMD.com SE, pimpinan Dinasti Komputer Solo, Provinsi Sumatera Barat. Dinasti Komputer merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan yang bergerak di bidang komputer atau di bidang IT. Telah memiliki izin resmi dari Dinas Pendidikan Kota Solok tingkat kabupaten kota dan juga izin secara nasional dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Dibuktikan dengan adanya NPSN yaitu K5666219. Dinasti Komputer juga lembaga pendidikan yang terletak di pusat kota Solok yang strategis, mudah dijangkau dari arah mana saja, dan alhamdulillah kami di sini telah melaksanakan berbagai macam program pelatihan, yaitu ada program khusus singkat komputer dan juga ada program keahlian terpadu 1 dan 2 tahun. Program kursus komputer singkat yaitu seperti aplikasi perkantoran, desain grafis, desain web, bahasa pemrograman, kemudian bahasa Inggris. Dan juga kita belajar di sini teknisi dan jaringan komputer. Sedangkan selain program kursus singkat tersebut, Dinasti Komputer juga telah melaksanakan program keahlian terpadu 1 tahun dan 2 tahun komputer itu dimulai sejak tahun 2002. Alhamdulillah sampai sekarang program komputer 1 tahun dan 2 tahun masih berlangsung di Dinasti Komputer. Dinasti Komputer juga merupakan lembaga yang bertaraf nasional. Dibuktikan dengan tab akreditasinya Dinasti Komputer dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non-Formal Indonesia, yaitu akreditasi A, dan juga telah berkinerja B dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di sini perlu juga kami sampaikan bahwa Dinasti Komputer sejak tahun 2015 alhamdulillah sudah dipercaya oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Vokasi untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan bantuan pemerintah seperti program kecakapan kerja atau disingkat dengan PKK. Itu dipercayai oleh pemerintah kepada kami Dinasti Komputer. Di sini kami akan melaporkan proses pelaksanaan program PKK tahun 2021 di Dinasti Komputer. Pada proses awal, ya, kami dari Dinasti Komputer mengajukan proposal melalui sistem informasi direktorat, dan juga setelah itu ditetapkan sebagai penerima bantuan program PKK. Apa yang harus kami lakukan? Yang pertama, di tahap awal perencanaan program PKK tahun 2021, kami juga melibatkan instansi pemerintah seperti Dinas Pendidikan, kemudian bekerja sama juga dengan pihak industri, dunia usaha dan dunia kerja yang disingkat dengan IDUKA dalam bentuk MOU atau perjanjian kerjasama. MOU apa saja yang kami lakukan? Yang pertama MOU pemagangan peserta pelatihan, kemudian MOU penempatan peserta pelatihan setelah tamat program PKK, kemudian MOU sumber daya manusia. Artinya kita juga menggunakan instruktur pelaksanaan program PKK ini. Dinasti Komputer juga itu melibatkan pihak IDUKA seperti dalam bentuk perekrutan peserta pelatihan. Kami melibatkan IDUKA dalam proses interview peserta calon PKK tahun 2021. Kemudian kami juga mengundang atau memakai instruktur yang ada di IDUKA untuk melaksanakan proses pembelajaran di Dinasti Komputer. Itu mungkin laporan singkat dari saya sebagai pimpinan Dinasti Komputer. Selanjutnya ada nanti tahap-tahap pelaksanaan program PKK yang akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan-tahapan pelaksanaan program PKK tahun 2021. Tahapan pertama yaitu publikasi program PKK 2021 kepada masyarakat. Hal pertama yang dilakukan pihak Dinasti Komputer yaitu membuat brosur dan menempelkan di tempat-tempat strategis seperti kantor pos dan sekolah-sekolah. Hal kedua yaitu menyebarkan informasi program PKK tahun 2021 melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram.
Tahapan kedua yaitu rekrutmen calon peserta pelatihan. Hal pertama yang dilakukan pihak Dinasti Komputer yaitu pembukaan pendaftaran calon peserta pelatihan di Dinasti Komputer. Hal kedua yaitu seleksi calon peserta, antara lain pemeriksaan berkas persyaratan yang telah ditentukan, dan peserta pelatihan oleh pihak Dinasti Komputer dan melibatkan pihak IDUKA. Setelah seleksi dilakukan, maka akan ditetapkan secara resmi peserta pelatihan PKK tahun 2021 melalui pengumuman di media sosial dan mading Dinasti Komputer yang disahkan oleh pimpinan. Setelah peserta pelatihan ditetapkan oleh tim rekrutmen, tahapan berikutnya adalah melaksanakan pelatihan program PKK tahun 2021. Tahapan ketiga pelaksanaan program PKK tahun 2021 yaitu proses pelatihan PKK tahun 2021. Materi pelatihan terdiri dari soft skill dan hard skill. Materi soft skill seperti pendidikan karakter dan pengetahuan tentang ketenaga kerjaan. Materi ini disampaikan oleh instruktur IDUKA. Yang nonton itu. Dan akhirnya apa? Akhirnya banyak kata-kata itu yang berjatuhan. Satu kata jatuh, satu lagi jatuh. Ada yang langsung mati, ada yang kakinya patah, banyak ada yang sekali, tidak terbatas. Nah, makanya ini jenis-jenis sifat atau karakter manusia ini sangat banyak sekali. Nah, ini mungkin nggak begitu jelas ya. Tapi kalau kita baca di mengadakan pertemuan apapun nanti materi tentang ketenaga kerjaan. Nah, tapi mungkin sebelum dapat AMD, kemudian saya berhenti lagi, baru ngambil S1 setelah 5 tahun, baru kemudian dapat SE. Kenapa? Nah ini Untuk materi hard skill seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, plus desain grafis. Materi ini disampaikan oleh instruktur Dinasti Komputer yang kompeten di Jadi bidangnya. nanti indikatornya di sini yang pertama adalah cara membuat tabel. Oke, materi kita hari ini adalah mengenai surat massal atau surat publik ya. Dimana surat massal ini adalah surat yang jumlahnya banyak. Dimana nanti di sini di surat massal ini terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama itu adalah master surat ya. Master surat atau bisa juga. Oke, baiklah, hari ini kita akan masuk ke materi kedua kita ya. Kemarin kita sudah mempelajari Microsoft Word. Untuk materi kedua kita sekarang kita masuk ke PowerPoint ya. PowerPoint ya biasanya itu digunakan untuk presentasi, bisa juga untuk presentasi belajar kita di sekolah ataupun di kantor. Masuk materinya yaitu mengenai transition object ya. Transition object atau biasanya dikenal dengan nama animasi ya. Sebelumnya kita akan belajar mengenai transisi slide. Tandanya di sana slide-nya yang bertransisi atau yang melakukan pergerakan. Nah, atau yang dikasih efek. Sekarang ini adalah objeknya. Yang mana objek ini yang kategorinya? Yang pertama seperti adanya teks tadi. Kita masuk lagi bagaimana cara pembuatan chart atau istilahnya sama dengan grafik di sini. Nah, jadi chart sama grafik ini juga namanya objek. Baiklah, hari ini kita belajar ya untuk pertemuan berikutnya yaitu bagaimana cara membuat merek yang ada pada gelas.
Jadi seperti ini ya, ini contoh barang untuk produk yang akan kita buat nantinya. Nanti desainnya nanti saya serahkan sama Anda sendiri bagaimana desainnya. Yang penting ada produksinya Dinasti Komputer ya. Nanti nomor HP saya cantumkan di sana. Berarti materi kita hari ini bagaimana cara membuat merek yang ada di gelas. Yang pertama dulu Anda harus punya menyiapkan alatnya itu gelas ya. Gelasnya seperti ini, berarti ada yang kosong nanti gelasnya, itu harus ada dulu gelasnya ya. Kemudian Anda harus punya kertas, namanya kertas transfer. Jadi kertasnya nggak sama seperti kertas. Setelah proses pelatihan selesai dilaksanakan selama 38 hari, maka peserta pelatihan diikut sertakan uji kompetensi CLCP aplikasi perkantoran KKNI level 3 dan dinyatakan kompeten sebanyak 16 orang. Setelah rangkaian tahapan program PKK dilaksanakan, maka sebagian peserta dimagangkan di Iduka dan telah bekerja di Iduka. Bagi peserta yang belum bekerja, kami dari Dinasti Komputer mencarikan pekerjaan dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun. Berikut testimoni sebagian peserta PKK yang telah bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abilita Mayatahani. Saya salah satu peserta pelatihan program bantuan pemerintah, yaitu program Pendidikan Kecakapan Kerja atau PKK Kejuruan Aplikasi Perkantoran tahun 2021. Manfaat nyata yang saya dapatkan dari pelatihan yang dilaksanakan di Dinasti Komputer, alhamdulillah saya sudah dapat bekerja di praktek dokter gigi mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ramita, biasa dipanggil Amel. Saya berasal dari Solo. Saya salah satu peserta pelatihan program pembantuan pemerintah Kota Solo, yaitunya program pendidikan kecakapan kerja pada Dinasti Komputer. Tentunya sangat banyak ilmu yang saya dapatkan, terutama di dunia pekerjaan yang berhubungan dengan komputer. Dan alhamdulillah pada saat sekarang ini saya telah diterima bekerja di Time & Coffee yang beralamat di Payakumbuh. Bidang pekerjaan saya yaitunya di bidang kasir, kemudian juga admin pembukuan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Marianus. Saya adalah satu peserta pelatihan program bantuan pemerintah program pendidikan kecepatan kerja kejuruan aplikasi perkantoran. Pelatihan ini merupakan kerjasama Dinasti Komputer dengan Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dan saat ini saya bekerja di salah satu rumah sakit milik Provinsi Sumatera Barat sebagai staf di sana. Terima kasih pada ucapan Dinasti Komputer yang telah memberikan pelatihan transfer skill bidang komputer. Juga terima kasih banyak pada Kemdikbud RI yang telah membiayai pelatihan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tahapan program PKK tahun 2021 yang bisa kami sampaikan.